Nah, dalam video ini tuh kita akan bikin yang kayak gini. Jadi kita punya data karyawan banyak kayak gini, ya kan? Ketika kita pilih ininya, kode jabatannya katakanlah OB, maka jabatannya berubah, gajinya berubah sesuai dengan data yang ada di sini. Nah, itulah yang akan kita bikin pada tutorial kali ini. Nah, video ini akan terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ini, dan ini. Nah, kalau Anda ingin langsung ke bagian yang ada 7, Anda bisa lihat di kolom deskripsi untuk kemudian klik jamnya ya. Sehingga Anda langsung menuju ke jamnya, karena ini videonya nanti panjang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Anta Auto. Saya udah lama banget nggak update channel YouTube saya karena beberapa waktu yang lalu channel YouTube saya di ban, nggak tahu kenapa alasannya. Kemudian saya nggak bisa monetize lagi, jadi akhirnya agak malas saya update ini setelah. Dan selain itu juga karena memang saya sedang melakukan beberapa kesibukan lah, ada kesibukan offline, yaitu saya mencoba membangun bisnis saya kecil-kecilan. Dan itulah yang memicu saya untuk mempelajari tentang Google Spreadsheet ini ya. Jadi saya kan basicnya adalah programmer. Selama ini saya bekerja murni programmer, sehingga saya nggak terlalu membutuhkan aplikasi-aplikasi sejenis ini seperti Microsoft Excel maupun LibreOffice dan lain-lain sebagainya. Saya nggak terlalu butuh gitu kan. Tapi begitu saya terjun ke dunia bisnis, ke dunia yang saya tekuni saat ini ya, mau tidak mau memang saya membutuhkan. Apalagi saya juga merancang lingkungan kerja di bisnis yang saya bangun ini adalah semuanya WFH ya, semuanya work from home ya. Ya, gara-gara COVID ini jadi memicu saya untuk ya udahlah, kita sekalian aja bikin sebuah lingkungan kerja yang sifatnya virtual. Jadi kita jarang ketemu muka. Bahkan ada yang sampai hari ini saya belum pernah ketemu gitu sama orangnya, tapi dia intens bekerja. Nah, jadi teknologi yang saya pilih adalah Google Spreadsheet ini. Kenapa? Karena ketika kita melakukan perubahan dalam sebuah file katakanlah, maka ini perubahannya itu bisa secara real time kita lihat ya. Sehingga ini akan memudahkan. Anda bisa bayangkan kalau remote, kita bekerja secara remote, artinya secara WFH, tapi kita menggunakan file biasa gitu, filenya dikirim-kirim lewat mana, akan sangat-sangat ribet gitu kan. Nah, kemudian itulah yang membuat saya memilih untuk menggunakan Google Sheet atau Google Spreadsheet ini, yang nantinya terhubung dengan Google Drive ya. Oke, berarti kita langsung saja ke nomor 2 ini ya, data karyawan menggunakan indirect dan match. Kita akan cari tahu, oke, kita buat datanya dulu deh ya, supaya jelas. Oke, saya punya data kayak gini, ini ada nama jabatannya, ada kode jabatannya, kemudian ada gajinya. Kemudian yang saya harapkan adalah di sini ketika saya ketikkan nama karyawan, namanya karyawan misalkan Budi, kemudian saya pilih kode jabatannya, nanti nama jabatan dan gajinya itu keluar secara otomatis gitu berdasarkan data yang ini kayak gitu. Misinya itu ya. Jadi yang pertama kita akan buat supaya kode jabatannya itu nggak usah kita ketik-ketik lah, kita pakai drop down list. Kita bisa di sini masuk data validation, kemudian list from range, kita klik aja, select anunya, kolomnya, kemudian kita pilih yang ini sampai nomor 15 deh ya. Oke, kita simpan. Maka di sini udah ada tanda panahnya nih, kita tinggal klik aja. Ini si Budi ini CS atau apa sih ya kan? Oke, CS. Nah, kemudian yang kita harapkan adalah ketika kita pilih CS, jabatan dan gajinya itu akan muncul secara otomatis berdasarkan data yang ini kayak gitu ya. Oke, yang pertama seperti yang saya katakan tadi, ada dua cara. Yang pertama bisa pakai indirect maupun yang menggunakan query. Kita akan gunakan dulu indirect ya. Kita akan cari tahu dulu sini fungsi match itu seperti apa sih. Nah, saya sudah bukakan dokumentasi dari fungsi match yang officialnya ya, ini dari Google Spreadsheet-nya memang ya. Oke.
Jadi fungsi match adalah fungsi yang bisa menampilkan posisi relatif item dalam rentang yang cocok dengan nilai dan tentukan. Jadi kita langsung praktek aja ya. Misalkan kita gunakan fungsi match di sini ya, di sini ya. Sama dengan match, kemudian keywordnya, kemudian datanya inilah ya, kita masuk sini atau sampai 15 loh tadi, kemudian 0, kemudian enter ya, jadinya 1 nih kalau CS. Jadi ini kita baca dulu ya di sini. Jadi yang pertama itu ini adalah keywordnya, yang kedua ini datanya, kemudian yang ketiga ini yang 0 ini adalah jenis penelusurannya. Dimana dia kalau kita isi 1, maka si data yang ini tadi akan disort, akan diurutkan berdasarkan abjadnya. Jadi nanti enggak seperti ini urutannya. Nah, sedangkan yang kita harapkan adalah dia kode ini urutannya harus sama persis seperti ini, nggak boleh diubah-ubah. Makanya di sini saya gunakan fungsi di sini saya gunakan angka 0 ya untuk menginikan. Kalau kita isi angka 0 maka tidak diapa-apakan, tidak diurutkan. Kemudian kalau kita isi min 1 dia akan diurutkan dari besar dulu ke kecil kayak gitu ya. Ini tergantung kebutuhannya ya, karena yang kita butuhkan ini adalah kita ingin ambil nomor urutnya berdasarkan data yang sebenarnya padanya, maka kita gunakan 0. Nah ternyata kayak gini nih jadinya. Kalau kita ubah TL maka dia akan berubah menjadi 2 sesuai dengan data yang ini. Nah data di urutan kedua. Nah kemudian kita akan mempelajari fungsi indirect. Indirect ini apa sih sebetulnya? Ya udah kita cari aja di sini indirect. Oke. Nah indirect itu adalah di sini nggak ada penjelasan. Ya pokoknya intinya adalah dia itu ngambil data kolom tapi dari string ya. Jadi kayak gini lah misalkan. Contohnya kalau saya ketik di sini misalkan A1 ya kan, A1 kayak gini ya, dia akan muncul A1 doang kan. Nah, tapi kalau saya ketik indirect, sama dengan dulu indirect di sini kayak gini, enter, maka dia jadi nama karyawan gitu. Kayak gitulah ya, ngerti lah ya sudah ya. Jadi kalau di sini kita ketik A1, di sini A1, maka indirectnya itu jadi seolah-olah A1 kayak gini. Jadi seolah-olah sama dengan seperti ini gitu loh. Nah kayak gitu, sama gitu loh ya. Nah sekarang kita coba lanjutkan, kita pasangkan di sini. Kita coba dulu indirectnya ya. Indirect data gaji tanda seru jangan A, apa ini, A2 misalkan ya. Data gaji tanda seru A2, enter. Nah jadi CS. Nah sekarang bagaimana caranya 2 itu menggunakan fungsi match itu tadi ya. Itu 2-nya kita ganti menggunakan fungsi match itu tadi ya. Match keywordnya, kemudian datanya ya kan, datanya seperti ini tadi sampai 15. Kemudian kita beri 0, opsinya 0. Kemudian karena kita datanya itu kita mulai dari angka 2, maka kita tambah 1 ya di sini supaya cocok. Kita enter. Tambah 1. Nah, kita enter di sini. Nah, jadinya kayak gini. Driver, kata saya coba CS, jadinya CS, TL, teller, DRF, driver kayak gitu-gitu ya. Nah ya udah kita tinggal, nah gajinya ya udah kita tinggal ini kan aja, kita tinggal ubah ininya aja. Berarti ini jangan A ya, kalau gaji berarti C ya. Ya udah kita tinggal ubah aja di sini, C, enter ya. OB 3 juta, kalau dia CS 1 juta, kalau dia teller
1,5 juta dan seterusnya ya. Oke, kita tinggal copy aja ini ya kan. Nah kayak gitu. Nah ini apa ke NA, harusnya bener loh ini. Oh ini yang salah nih ya. Oke kita ulang ya. Ini ada problem di sini. Nah ini harusnya supaya dia nggak berubah, ketika kita tarik nih dia nggak berubah, kita pakai ini nih tuh, biar dia nggak berubah-berubah. Nah ini juga sama ya. Maksudnya gini, kalau kita tarik kayak gini ya kan, gitu kan. Ketika di sini kan dia jadi berubah B3 kan, B16 kan, nambah kan. Nah supaya dia nggak berubah ini kita kasih tanda kayak gitu. Tanda apa ini? Tanda dolar lah kayak gitu ya. Pasti sebelum huruf dan sebelum angkanya. Nah kayak gitu. Jadi kalau kita tarik kayak gini, datanya itu nggak berubah, tetap di situ-situ aja. Oke. Nah kayak gitu. Di sini Irwan umpamanya, Irwan, Anton, Bambang. Nah udah, kita tinggal masukkan aja ini. Kok cek Taylor lagi, driver misalkan. Ya udah, dia akan berubah seperti yang kita kehendaki. Oke, cara yang pertama udah selesai ya. Kayak gitulah modelnya. Nah oke kan, OB 3 juta ya, dia berubah sendiri ya. TL, Teller, CS, ya kayak gitu-gitulah. Oke, selanjutnya pakai cara yang kedua, yaitu pakai query ini. Oke, seperti yang saya katakan bahwa selanjutnya kita akan menggunakan query ya. Ini kalau dalam pemrograman, penggunaan query pada Google Spreadsheet ini juga mirip dengan penggunaan query pada SQL database ya. Ini kalau Anda belajar program kayak gini, mirip-mirip lah query-nya ya. Jadi penggunaan query ini saya sudah googling ininya, fungsi query, contoh-contohnya kayak gini. Jadi ini datanya, kemudian query-nya, kemudian header-nya. Query itu ya perintah-perintah. Di sini ada apa aja perintahnya, kita bisa lihat di sini. Select, zoom, group dan lain-lain lah. Kita akan gunakan query where ya, select dan where. Kemudian header ini opsional. Kita akan langsung coba praktek aja ya. Kita gunakan query. Jadi kita gunakan query, kemudian datanya kita ini sampai sini aja ya, atau kita bikin banyak deh ya, siapa tahu nih kita mau nambah lagi. Kemudian query-nya ya kan, select. Nah, kita mau ambil jabatan, berarti kita select kolom A yang ini ya. Kolom A sama dengan DRF misalkan ya. Nah jangan lupa ini karena DRF-nya ini adalah bentuknya string, kita pakai apa namanya ini ya, tanda kutip, tanda petik 1 ya. Nah jadi tambah petik kayak gini, kita enter. Select A, kurang, where B ya, maksudnya select yang ini ketika yang B ini sama dengan DRF ya. Udah ya, bener ya, enter. Nah jadinya driver kayak gini kan. Nah sekarang DRF nya ini kita akan ubah menjadi kolom ini kan, kita ambil dari kolom ini kan, berarti kayak gini aja. Kita kasih tambah kayak gini, tanda petik, kasih tanda petik lagi, kemudian kita referensikan ke sini, enter. Nah TL, teller, DRF, driver, kayak gitu-gitu ya. Coba kita hapus ya yang ini, kita hapus supaya jelas ya. OB, Bisboy, kayak gitu-gitu ya. Ya berarti gajinya juga sama. Yang gajinya berarti kita tinggal copy aja. Kita tinggal copy. Nah tapi ini jangan A ya. Di sini kita ubah karena
gaji ini berada di kolom C, berarti kita ubah selectnya C berarti ya. Where-nya tetap ya. Nah, kita tetap mencari berdasarkan kolom yang B ini. Kita tinggal enter ya, jadi sudah. Oke, ya kita tinggal copy aja kayak gini. Copy yang pakai kayak gini lah, di drag aja. Apa sih namanya ini ya? Pokoknya itulah ya. Oke. Saya melakukan kesalahan yang sama kayak tadi. Jadi saya lupa. Jadi ketika ini di drag ini jadinya nambah-nambah terus ya kan. Nah, supaya dia nggak nambah, kita tambahin ini tanda dolar nih ya. Supaya dia nggak berubah yang ininya. Nah, kayak gitu. Enter. Yang di sini juga sama berarti ya. Kita kasih tanda dolar. Kasih tanda dolar. Kasih tanda dolar. Kasih tanda dolar, enter. Ya, oke. Kita ulang ya. Ser. Nah, begitulah kira-kira caranya bikin yang kayak gini. Ini apa namanya? Pokoknya kayak gini lah ya. Jadi ketika kita ngetik karyawan banyak, misalnya ada 100 atau 200 orang, ya kita tentunya kita nggak ingin dong ngetik jabatannya, masa berulang-ulang, gajinya juga kita tulis manual berulang-ulang, kan nggak enak lah ya kan. Nah, ini ya tentu saja ini contoh aja ya kan, gaji dan jabatannya contoh ya. Pada prakteknya kita bisa gunakan buat data tumbuhan, data tanaman, misalkan jenis tanamannya apa ya kan, pupuknya sekian, kemudian airnya sekian, kayak gitu-gitu lah mungkin ya. Ya, mudah-mudahan membantu. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.